Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Nurholis Nurholis dari Sharing Pajak MNCo. Kali ini saya akan membagi satu permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh banyak kalangan BPR. Ya, bukan masalah sebetulnya, tapi ini peluang bisnis ya. Tapi ini banyak yang khawatir nih. Nah, kira-kira apa masalahnya atau peluang bisnisnya? Yaitu adanya ketentuan dari OJK yang mengharuskan BPR-BPR yang memiliki satu pemegang saham pengendali yang sama, itu diharuskan untuk melakukan merger atau penggabungan usaha. Ya. Boleh juga ketika mereka ingin, oh ya kami ingin peleburan saja Pak, silahkan ya. Tapi kalau saya menyarankan pilihan restrukturisasinya adalah penggabungan usaha atau merger. Ya. Nah, kira-kira apa aspek perpajakan dari penggabungan usaha atau merger ini? Yang pertama adalah ketika merger itu, maka ada aset yang beralih dari PT A menggabungkan diri ke PT B. Ya. A ke B artinya apa? Artinya asetnya itu beralih ketika di situ ada aset yang merupakan barang kena pajak, misalnya ada persediaan, tapi kan kalau BPR nggak ada persediaan barang dagangan ya, berarti adanya aktiva tetap. Aktiva tetap yang beralih dari A kepada si B, berarti akan terutang beberapa jenis pajak. Yang pertama, ada PPN. Ya, transaksi penggabungan usaha ini akan menyebabkan adanya peralihan aset, penyerahan aset. Aktiva tetap itu akan masuk ke neracanya si B dari si A. Maka ini termasuk transaksi penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN. Sekarang tahun 2024 tarifnya 11%. Wah, berarti banyak sekali Pak kenanya. Iya. Ketika nilai aset yang beralih, tanah bangunan yang beralih, misalnya itu 5 miliar, maka resikonya berapa? 11% kali 5 miliar. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian bahwa Undang-undang pajak itu memberikan satu kemudahan, satu pintu untuk menghindari pengenaan PPN. Apa pintunya? Pintunya adalah ketika BPR yang menggabungkan diri dengan BPR yang menerima penggabungan, asalkan mereka sudah PKP, terdaftar sebagai pengusaha kena pajak, maka transaksi ini tidak dianggap sebagai penyerahan yang terutang PPN. Maka PPN-nya bisa bebas, asalkan dua pihak ini harus sudah terdaftar sebagai PKP sebelum terjadinya akta merger. Yang kedua, peralihan aset ini ya terutama untuk tanah dan bangunan itu akan menyebabkan terjadinya pengalihan hak di situ. Maka ada pihak yang mengalihkan, ada pihak yang memperoleh. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur di pasal 4 ayat 2. Lebih rinci lagi di PP ya nomor 34 tahun 2016. Pihak yang mengalihkan maka dia akan terutang PPh pasal 4 ayat 2 2,5%. Bagi yang menerima pengalian akan terutang BPHTB yang senilai 5%. Seperti perusahaan yang jual beli tanah, seperti orang yang jual beli tanah, penjual kena 2,5%, pembeli kena 5%. Nah, kalau PPN itu bisa bebas dengan cara dua-duanya harus PKP, kalau PPh tidak bisa bebas. Kalau mau bebas PPh, ada satu syarat. Ada pintu lagi di situ. Yaitu apa? Kalau penggabungan usaha kita menggunakan nilai buku sebagai dasar peralihannya. Dan ini permohonannya agak rumit, ya. Banyak persyaratan di sana. Jadi saran saya ketika nilai peralihannya, nilai tanah bangunannya tidak signifikan nilainya, ya sudah, kita pakai nilai pasar saja. Ya, segera bayar pajaknya 2,5%, bagi yang menerima nanti 5%, selesai. Tapi kalau nilainya sangat material, maka bisa diupayakan untuk mengajukan permohonan penggabungan usaha atau merger dengan menggunakan nilai buku. Apa konsekuensinya? PPh-nya bisa bebas, BPHTB-nya itu juga dimungkinkan juga bebas. Ya, karena BPHTB ini kan harus melalui Pemda setempat yang mengatur Pemda setempat. Kita harus buka tuh perdanya. Ada pengecualian nggak di sana? Ketika ada pengecualian di perda di Pemda setempat,
maka itu bisa kita pakai untuk mengurangkan BPHTB-nya. Ya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan peraturan dari OJK ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, semurah-murahnya, secepat-cepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.